Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Risa dan aku Izul. Yeay. Oke, Izul gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, baik banget walaupun cuaca panas banget nih ya, puasa-puasa bikin aus enggak. Oh, tahan tapi dulu ya. Ya tahan dikit lagi nih kita buka. Oke. Tinggal ya 4 jam lagi ya bisa yuk bisa. Oke. Terus Kak Lisa gimana nih Kalau puasanya? aku baik, lancar masih Alhamdulillahirrabbilalamin. masih berjalan lancar. Belum ada yang bolong. Belum ada yang bolong sih, Belum. mantep banget. Jadi Ya. cek tapi lancar semua ya kegiatan. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu berpuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke Izul, hari ini kita langsung aja kita kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget soalnya habis jalan-jalan ini. Di bulan lalu jalan-jalannya. Oh iya, bulan lalu ya? Iya, di bulan Januari kalau nggak salah. Kemana tuh? Kemana? Penasaran kan? Oke, iya langsung banget aja nih, kita penasaran sambut banget nih. gestar kita hari ini Mas Adnan dan juga Mbak Friska. Yeay. Oke, Mas Adnan dan Mbak Friska, gimana nih kabarnya hari ini? Aku dulu apa Friska dulu nih? Bebas. Alhamdulillah baik seperti biasa. Oke. Masih aman kan puasanya, Mas? Masih aman. Kalau Mbak Friska? Aku alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Oke. Mbak Friska sama Mas Adnan ini kemarin habis menghadiri open house UM ya kemarin? Iya. Oke. Kita habis menghadiri UMUB malah lengkap ya. UB? Oh, dua. Dua, berarti. kirain cuman UM doang. Dengarnya Nah, cuman UM doang. biar lengkap. Paket lengkap nih Kak, Ceritanya paket ya. lengkap. Soalnya deketan UM sama UB itu. Iya, Deket beneran banget. deket sekalian jadi. Benar. Terus kesananya itu kira-kira berangkatnya naik apa, Mas? Naik kereta. Naik kereta. Bareng-bareng? Ya, tapi beda stasiun. Nah, Oh, dari sini berapa orang? 10. Kita perempuannya 6, laki-lakinya ada 4. Banyak ya yang Banyak mau ya, UM lumayan. ini kayaknya. lumayan. Terus sebelum kita mau lebih dalam, boleh dong kakak-kakaknya ini memperkenalkan dulu program yang kakak ikuti di Open House UM dan juga UB, kegiatan seperti apa dan apa tujuannya? Oke, jadi kita tuh datang ke Expo ya namanya, Expo Pendidikan sama Open House. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya program ini siswa kelas 12 lah dapat pencerahan yang lebih matang gitu. Ya. Jadi kan kemarin kan banyak ya Kak beredar di TikTok, di YouTube kayak caranya masuk UM gimana sih? Passing grade-nya berapa sih? Nilainya berapa gitu. Nah, kita di kegiatan itu kita dijelaskan semua gitu. Jadi kita datang ke universitasnya langsung, kita masuk ke gedung, kita mendengarkan penjelasan dari Sivitas Akademi juga. Setelah itu kita ada sesi kayak stand booth gitu. Jadi kita di sana ada beberapa stand booth yang mewakili fakultas masing-masing. Jadi dapat insight langsung dari fakultas yang pengen Benar, dituju. ya. Bukan cuma itu, kita juga sempat keliling-keliling beberapa fakultas ya, Nan. Ya. Ada FIK, ada teknik, terus ada gedung laboratorium, ada rektoratnya UM. Terus kita juga alhamdulillah sempat makan di kantinnya UB. Ya. Wow. Kita makan di kantinnya di bawahnya Masjid Raden Fatah ya. Ya. Masjidnya UB. Oh, aku pernah ke UB, aku tahu kayaknya. Ya. Pernah masuk kantinnya. Aku sih. Dekat gedung Pradita Maja apa ya? Iya, Kak. Majapahit kan? Waktu itu. Seru ya ternyata Seru. ya. Seru. Jadi pengen ikut. Kira-kira boleh nggak sih kelas 10 Ya, ikut kelas 10 juga? sama kelas 11 boleh. Oh, berarti nggak cuma buat kelas 12 saja. Tidak, semua itu semua umum. Oh, semua umum. Kalau Loh, tahu. kenapa kita kemarin nggak ikut Iya ya, kalau tahu boleh ikut aja Ikut kita izin aja. sekolah. bener kayak apa ya, kita bisa mempersiapkan lebih jauh-jauh hari Lebih gitu. jauh hari lebih biar siap masuk UM atau UB gitu ya Kak ya. Nah, terus Kak, boleh tahu nggak sih acaranya tuh ada berapa hari? Sebenarnya kalau acaranya tuh ada beberapa hari ya. Kalau nggak salah yang di UM itu ada 2 hari, Ya. mulai tanggal 21 sampai 22. Kalau di UB sendiri tanggal 22 sampai 25 kalau nggak salah. Iya, 25. Ya, jadi lebih banyak yang di UB. Oh, lebih banyak di UB. Yang di UM. Kemarin. Oke. Kalau gitu boleh dong kakak-kakaknya nyeritain Iya, kegiatan open house apa ya, Expo kampus di UB dulu aja deh, karena Iya. kan katanya lebih banyak yang di UB. Boleh dong diceritain itu ngapain aja di dalamnya? Mungkin Friska dulu.
Jadi kan kita ke UB itu jam berapa nanti? Siang ya? Siang. Habis zuhur kalau nggak salah. Itu kita ke sana itu ya itu kayak sudah rame banget dan kebanyakan itu mereka itu kayak persekolahan terus didampingi guru-gurunya. Oh iya ya. Sedangkan nggak mandiri gitu ya? Ya, sedangkan di sini kayak kita sendiri mandiri. Jadi kayak wah, apa nih? Kok mereka rame kok kita sendiri-sendiri gitu. Terus karena saking ramenya, terus kan kita kan pasti beda-beda pilihan ya. Misalnya Mas Adnan kayak FEB, aku FIB, terus teman-teman yang ada FISIP, ada apa. Jadi kita mencar. Terus ikut serunya, kita di sana tuh kita bisa tanya kayak apa yang tadi Mas Adnan bilang pertama, kayak kita bisa tahu rekor nilainya, terus kita bisa tanya tentang peluang. Terus kan di angkatanku kan sekarang dan juga nanti di angkatan kalian kan nanti katanya pakai TKA nih. Waduh. Nah, kita kan kayak tanya dong kayak kira-kira UB pakai TKA enggak? Dan alhamdulillah katanya enggak pakai. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah banget ya juga, kan kemarin juga kabarnya TKA lagi anjlok-anjloknya karena Iya, memang mepet benar, banget benar. persiapannya ya. Mepet banget banget dan banget. Angkatan percobaan ini. Angkatan percobaan, pokoknya angkatannya Mas Adnan dan Mbak Friska ini memang hebat banget ya, udah udah lulusan corona, jadi bahan percobaan, percobaan. Ya, UN kurikulum, juga ya. apalagi TKA ini yang paling Ya. barbar ini, aduh. Jadi Pokoknya keren untungnya banget. kemarin si UM sama UB gak pakai TKA. Oh. Jadi disclaimer dulu ya, mungkin buat sobat Mandawangi yang ingin kuliah di UB atau DM, keduanya gak pakai TKA guys. Oh berarti nggak semuanya tuh pakai TKA? Nah, Nggak jadi semua. TKA itu cuma beberapa sih. Malah yang beberapa aku tahu itu kayak yang pakai TKA, kalau nggak salah itu di UNESA itu pakai. Terus ada di UNES kalau nggak Semarang. Semarang. Iya, sama UNS juga pakai TKA. Jadi nggak semua universitas itu memakai TKA karena kan setiap univ kan punya kriteria penilaian masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Gitu. Tapi kemarin ada fun fact menarik sih. Apa itu? Aku sama si Friska ini gak janjian awalnya. Terus? Ya. Kita tuh gak janjian awalnya. Kita gak tahu kalau kita berdua bakalan ketemu bareng di sana. Oh ketemu. Oh ini Mandua banyak juga gitu. Enggak sih, kayak gini. Aku itu awalnya cuma berdua rencananya. Aku sama Restu. Nah kemarin sebenarnya mau ngajak si Firman. Gitu. Tapi ternyata dia gak bisa guys. Jadinya aku ya wes lah sama Restu aja gak apa-apa gitu. Sebenarnya aku juga agak apa ya waktu itu agak ragu juga kayak budal enggak tuh. Hampir gak jadi pergi ya. Iya, terus akhirnya Hamil 2 itu baru kita nge-schedule itu semua gitu. Nah, ternyata dengar dari si Restu, ternyata Friska ikut gitu. Oh iya. Akhirnya ya tanya lah, kamu berangkatnya tanggal berapa gitu. Akhirnya dibarengkan. Meskipun enggak satu gerbong. Ini yang kemana ya, ke UM? Oh apa dua-duanya? Sama, Dua-duanya, sama. Kita sama. Oh, emang tujuannya sama? Sama. Ya, Kayak Gitu. ketemu ada temennya Jadi, gitu. alhamdulillah akhirnya ada temennya ya, nggak sendiri-sendiri akhirnya. Ya, akhirnya kita ya udahlah kita bareng-bareng aja gitu ke sananya bareng-bareng meskipun kita beda penginapan. Terus kan katanya di sana itu kan nggak pakai pendamping ya Mbak ya? Iya. Ya, itu kan sendiri-sendiri. Kira-kira kayak semisal beda tujuan, Mas Anan ke FEB, Mbaknya ke FIB, itu ada yang mandu nggak Mbak? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Cuman kayak ada nganunya sih kayak dari panitia. Jadi kita bisa nanya, Kak mungkin fakultas ini di mana gitu. Nanti dikasih tahu di sini. Terus fakultas yang itu di sana gitu. Oh, berarti tetap ada yang ngarahin gitu ya Ya. Mas ya? Jadi kalau kayak opening seremonialnya sih kita masih bareng waktu itu ya. Iya. Kita masih bareng. Mungkin kalau udah jelajah Masuk stand itu fakultasnya sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Karena kan beda fakultas yang unit 7. Buat masuknya dipungut biaya nggak? Enggak, Gratis. gratis. Cuma mungkin biayanya pas transportasi berangkatnya itu aja. Benar. Bisa kita tahun depan. Ya, tahun depan kita janjian nih, kita kesana Iya, kayak bareng-bareng. bareng-bareng ya. Biar ada persiapan juga Iya, dari bener jauh-jauh banget. hari Jadi ini. kayak biar tahu lah di Iya, sana tuh betul gimana. banget. Setuju. Sama persiapan budget sih ya. Iya, ya itu juga wajib nomor Wajib satu. banget itu, harus siap-siap ini. Nah terus boleh nanya nggak sih Kak? Kan tadi kakak-kakak nyebutin ada kayak expo gitu yang dipamerkan dari setiap fakultas. Kalau yang paling rame atau yang paling menarik tuh boleh diceritain nggak dari fakultas mana? Kalau di UM sendiri apa ya? Menurutku FEB sih. Waktu itu FBB ya, FEB yang banyak ya. Karena waktu itu kan juga enggak sih lah menurutku, teknik. Soalnya kan ada kayak Gokarya juga. Iya, kemarin. oh iya. Ya. Kemarin itu yang banyak sebenarnya ada dari teknik sama FEB. Kalau teknik sendiri kemarin itu kayak mereka apa ya, memamerkan hasil karya mahasiswanya. Kalau nggak salah kemarin ada mobil gokar. Kalau mungkin bisa sama Izul tahu.
Oh iya ya. Ya, mobil yang agak kecil ya, tapi cepat itu. Tahu. Iya, Nah, Itu kemarin- boleh dicoba loh. Itu boleh dicoba kan? Jadi Sumpah? bisa balapan jadi. Aku tahu kayak mobil go-kart tuh dari mana? ITB apa? Aku pernah lihat di berandaku. Ya. Jadi mungkin kalau beberapa fakultas teknik di Banyuwangi seharusnya sudah punya karya kayak gitu sih. Gitu. Terus kemarin sama di Fakultas Ekonomi Bisnis yang rame itu mungkin kalau yang tahu tentang saham sih, karena kemarin dilihatkan kayak prospektusnya kayak gimana gitu. Jadi kayak ada layar besar gitu. Jadi kayak semisal saham ini lagi naik, saham ini lagi turun gitu. Jadi kayak monitoring gitu. Oh, jadi ditunjukin gitu ya, Mas? Ditunjukin. Ya sama fakultas lain juga rame sih, kayak kedokteran, terus vokasi juga rame kemarin. Wow, keren banget. Kakak-kakaknya ini by the way kira-kira mau ngambil fakultas apa nih? Kalau saya sendiri FIB sih. IB. FIB. Kalau Mas Adnan udah tahu aku masih Kalau mau saya- apa. Ya Udah doain tahu. guys semoga kita masuk FEB ya. Amin, ya Amin, Allah. amin, amin. Jadi pebisnis, businessman. Businessman. Biar nanti ada saingannya ya. Kalau apa? Biasanya anak-anak kan sukanya si teknik ya. Kalau kita mainnya finance boy. Yes. Oh iya iya iya, Finance siap boy. siap. Finance boy, keren. Terus dari semua informasi yang didapat di sana, kira-kira apa yang paling memengaruhi pandangan kakak tentang melanjutkan pendidikan di UM ataupun di UB? Katakan dulu deh. Kalau aku sih kemarin itu nganu ya. Kita di sana tuh dijabarkan semua ya, bagaimana cara memilih universitas yang bagus, terus bagaimana kita menghadapi mekanisme perkuliahan di sana. Nah, di keduanya itu sudah dijelaskan semua. Kayak misal ada beberapa indikator yang bisa dijadikan universitas itu bagus. Kayak contohnya satu dari sistem akreditasinya gitu. Jelas kalau UM sama UB itu udah unggul. Dan itu pun sudah masuk top lah kalau di Indonesia. Kita lihat Iya, kita tadi riset, di top 13 kalau nggak Top salah. Iya. 13 dan top 7 di pendidikan ya di Iya, Asia iya. ya, luar biasa. Itu kan secara generalisasi ya. Jadi kita kadang nggak bisa mematokkan mana yang lebih bagus gitu. Tapi patokannya kadang juga terlihat di fakultas. Kayak semisal kalau kita matoknya di UM, jelas pendidikannya nomor 1. Tapi kalau kita beralih ke ilmu terapan, kayak contohnya di ekonomi, di teknik, mungkin UB lebih prefer. Oh, jadi nggak mana universitasnya yang paling bagus, tapi fakultas yang mau dipilih itu ya yang Jadi ada beberapa kemana ada sharing-sharing sih sama guru. Ternyata kita kalau kuliah itu jangan mandang universitas, Iya, tapi dari mandang fakultas. fakultasnya. Gitu. Wow, kita juga dapat insight Iya, nih tanpa langsung dapat ilmu nih Iya, secara dari tidak lagi. langsung. Oke, Kadang kan oke. ada beberapa anak yang mungkin masuk universitas yang fakultasnya itu sepi gitu ya, Iya. biar supaya masuk ke universitas top gitu. Tapi sedangkan dia gak enjoy belajarnya. Jadi kayak under pressure Iya, gitu ya. Iya, jadi, benar. jadi hambar juga kan dia bisanya juga. Tuh. Terus ya juga indikator yang kedua, contohnya mahasiswa yang berprestasi juga. Jelas kalau di UB, di UM itu udah rata-rata mahasiswa yang prestasi, mau di akademik maupun di non akademik. Kayak gitu kalau di sini ya Mas ya. Kalau di sini kan misalnya yang mahasiswa berprestasi kadang kan ada yang difasilitasi. Kita kan kalau di UNIF gitu masih digituin juga nggak Mas? Iya. Nah, kemarin aku sempat tanya sih kayak gitu. Ternyata mereka difasilitasi guys. Oh. Gitu. Mereka, Semuanya? Iya, mereka dibiayai oleh pihak kampus, juga dibina dan dibimbing. Apalagi kalau semisal ikut ajang-ajang yang bergengsi, contohnya itu kayak apa ya, penelitian di universitas namanya lupa aku. Itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jangan kan di UNIF ya, kita pengalamanku aja ikut kayak opsi, MyRes itu yang tentang penelitian itu sudah mengeluarkan biaya banyak. Apalagi di tingkat universitas. Lebih gede lagi. Lebih gede besar lagi dan tentunya. itu mestinya dibiayai sama pihak kampus. Gitu. Nah, aku tambahin ya. Iya, iya. Nah, pas di UB kemarin kan ada stand fakultas. Nah, kan kita kan setiap orang kan mungkin pribadinya berbeda-beda nih. Mungkin karena rame jadi kita kayak malu mau tanya. Jadi setelah ada stand fakultas itu di UB itu mengadakan konsul per fakultas. Jadi misalnya kita kayak yang introvert, malu itu kita bisa ngantri buat konsul ke fakultasnya sendiri-sendiri. Jadi kita kayak mata eye to eye ke Ya. Privat gitu ya kayak Iya, iya, langsung gitu. Jadi nggak banyak orang. Iya. Jadi bahkan di stand itu
kalau kita ya, kalau di Mandawangi biasanya kan yang isi siswanya ya. Iya. Kalau di sana itu para dosennya guys. Waduh. Dosennya langsung ya? Dosennya yang turun ini. Dosennya. Wow, keren banget ya. Para tak kira- dosen sama mahasiswanya juga. Jadi beliau juga menjelaskan bagaimana mekanisme kuliah di sini kayak gimana, terus kayak sistem perkuliahannya kayak gimana gitu. Jadi supaya jelas ke yang datang itu. Ya biar semakin meyakinkan para yang mau daftar gitu ya. Kak. Iya. Benar. Gitu. Apa lagi coba? Aku mau tanya ini sih Kak. Kira-kira pas di sana itu ada nggak sih apa sih namanya? Aku bingung nih tanyanya kayak gimana. Kayak kalau semisal aku pernah lihat di apa sih AEE itu kan Iya. bawa kayak prestasi-prestasi. Di sana kayak gitu juga nggak? Enggak sih. Enggak. Karena sistemnya beda ya, Beda. kayak AE yang di UNER kan. Mm-mm. Kalau di UNER kan sistemnya bener kan expo, cuman ada kayak perlombanya juga buat dapat golden ticket. Sedangkan di UB sama UM itu tidak, cuma sekedar mengenal kampusnya. kampus, terus mengenal lingkungan kampus. Iya. Jadi kemarin ya gak seintens kayak di AAE sih. Kalau di AAE kan mungkin kan ada kayak materi kita catat terus kan. Kalau kemarin ya banyak seneng-senengnya ya. Iya. Gitu. Wah, Banyak have fun seneng-senengnya. itu ya. Have fun. Kalau di AE kayaknya lebih kompetisinya Kompetisi. itu kayak Iya. lebih wow serem. Aku lihat ada yang bawa sertifikat segini gitu Iya. tuh kayak wah. Tapi kalau dari lihat kemarin pesertanya banyak ya mereka wajah-wajah anak prestasi ya. Iya. Bisa terlihat gitu ya Mas ya. Jadi langsung oh ini sainganku besok ini. Jadi ya bisa lihat gitu. Berarti kakak-kakak ini udah beneran fix mau kemana udah ada. Ya Sudah. insya Allah. Kalau Mbak Priska mau ke UB atau ke UM? Ke UUB. UB. FIB, ambil FIB. Iya. Wow. Kamu udah ada rencana belum, Cil? Aku Masih kelas 10. Masih kelas 10, tapi Oke, kan masih udah 10. punya pandangan pastinya. Insya Allah ya ntar mau di luar lah insya Allah. Amin. Ya Allah, semoga. Wow. Mungkin kakak-kakaknya punya pesan nggak buat Aud dan juga Utas ini sebelum memasuki masa-masa perang serius buat ya. SNBP Teruskan dan dulu deh. lain-lain. Nah, aku pribadi ya, kalau misalnya kalian sebagai anak yang kayak berprestasi di akademik, mending kalian ikut lomba yang sertifikatnya itu bisa dipakai buat dicantumin di SNBP. Terus, misalnya besok kalian nggak masuk ke daftar siswa eligible, kalian jangan patah semangat, jangan kayak, aku harus belajar kat kelas 1 kok sampai saiki gak masuk eligible. Itu berarti Gusti Allah suruh kalian masuk UTBK. Dan mending aku pribadi ya, mending mempersiapkan UTBK deh. Iya, berarti, Karena kita masuk eligible itu belum tentu kita keterima juga. berarti nggak bisa ngandelin itu tadi ya, eligible itu tadi. Tuh. Ya sih. Gitu. Oke. Terus setelah pulang dari sana nih Kak ya, insight paling besar apa yang kakak-kakak dapatkan? Adnan dulu deh. Ya itu sih evaluasi dari diri sendiri gitu. Karena kita kan kalau di sana udah kasih pandangan, ternyata kalau mau masuk kampus sebesar ini kamu harus memantaskan diri gitu. Kamu punya kontribusi apa untuk masuk kampus sana gitu. Entah itu nilaimu baik, entah skor ITB kamu tinggi ataupun kamu anak prestasi gitu. Jadi harus benar-benar sudah sadar dari awal ya. Contohnya kayak misal di AUD ya, di angkatannya Izul ya. Kalau saranku sih mending yang pertama itu kejar nilai dari awal. Benar, kejar nilai dari awal. Tapi di samping itu kita harus bisa observasi lingkungan. Contohnya kalau misal ada kesempatan buat lomba gitu. Jadi all in aja gitu. Kadang kan kalau beberapa guru kan udah menyadari ya, mungkin yang tahu Risa yang sering-sering lomba gitu ya, kayak dikasih keringanan lah buat misal tugasnya agak numpuk gitu. Tapi kita gak boleh nyepelein. Iya, tapi aku juga ngusahain Harus aja sampai numpuk kan. harus kejar. Nah, terus dari kelas 10 itu udah bisa nentuin jurusan yang mau diambil atau enggak angan-angan lah fakultasnya. Misal kalau mau fakultasnya di geografi misal. Jadi kita harus bisa upgrade nilai geografi kita gitu. Karena yang penilaian tinggi juga di mata pelajaran pendukung nanti kalau misal di SNBP.
gitu. Nanti kan impactnya juga apa ya, kita ya alhamdulillah semisal masuk eligible gitu, terus kita dapat sertif yang selenier gitu. Ya kalau tanyanya main-main boleh nggak sih, ya boleh-boleh aja gitu, tapi ya harus ingat juga balance lah. balance, ya main oke, belajarnya oke gitu. Soalnya kemarin aku juga nerapin gitu sih, dari kelas 10 aku udah kejar, ya alhamdulillah dari kelas 10 ranking 1 gitu. Alhamdulillah. Ranking 1, Wow, ranking 1. keren Banget, banget. tepuk tangan. Terus kalau untuk Risa sendiri ya, berarti kan semester 4 sekarang ya? Iya. Semester 4. Nah, kan masih ada 2 semester tuh. Iya. Jadi 2 semester ini mau gak mau harus tingkatin sih. Gitu nilainya. Nganuin lagi ya di Nilainya Mau benar. diambis. Digenjotin lagi. Kalau saranku, kalau kayak Risa kan udah sering ikut lomba ya. Iya. Udah sering ikut lomba dan itu jurusan seleniar kan besok kan? Nah ini mas, jujur aku pengen curhat, Masih makanya belum? curhat. Kadangnya tuh aku bingung gitu loh, aku masih bingung sama diriku sendiri. Kayak aku tuh nanti mau ngambil jurusan ini, tapi kayak nggak yakin juga aku bisa nggak gitu. Apalagi kayak aku ada mikir, aku nih nanti kayak gini ada yang bimbing nggak ya? Maksudnya kayak bingung banget gitu loh mas, kelulus masih kulus banget. Iya. Jujur kayak orang-orang mungkin ngeliatnya kayak oh pasti ada iki gini, tapi jujurnya enggak. Kan sama pernah nggak sih kayak ngedown gara-gara nggak tahu nantinya mau ngambil jurusan apa atau mungkin kedepannya gimana gitu. Menurut aku pribadi itu normal sih, itu emang lagi fase-fasenya kita. Kayak hilang arah, terus kayak bingung, kayak kita harus kayak idealis apa realistis nih. Duh, bingung itu normal. Makanya ini pas aku ikut Expo Kampus kemarin, aku merasa kayak aku kayak mau memantapkan jurusanku. Iya. Kayak walaupun guru-guru yang lain ini kayak bilang mending realistis kan. Aku kayak mau idealis kan. Ini berarti kita harus ikut kata hati atau ikut kata guru. Dua-duanya lah. dua-duanya. Iya. Terus kadang kan juga dari faktor orang tua juga itu kan juga penting banget. Itu gimana sih cara ngatasinya kayak Ya tentunya musyawarah sih, kayak maunya orang tua misal A sedangkan kamu B, ya gak mau harus ambil jalan tengah gitu. Kita juga bisa menyarankan tapi kita bisa membuktikan kayak dengan alasan yang sesuai data dan fakta gitu. kira-kira cara komunikasinya tuh gimana mas? Kadang kayak aku ngerasa gengsi gitu loh. Tahu gak sih kayak mau cerita aku tuh pengen kayak gini tapi kayak gengsi mau bilangnya gimana gitu. Sebenarnya ada sih satu waktu sing mungkin menurutku itu bakalan worth it, Apa itu? waktu makan. Ya betul. Jadi kalau usahakan ya, aku sebenarnya ini buat manifestasi diriku ke depan ya. Kalau misal mungkin aku udah berkeluarga atau gimana, aku mengusahakan bahwasannya ketika di meja makan HP tak stop. Ya. HP tak stop, kita fokus pembicaraan ringan sama keluarga. Nah, waktu itu kita bicarakan langsung, kayak semisal kalau emang kamu gak bisa to the point ya udah ngode-ngode dulu, baru kayak bilang aja, Bu aku bingung mau jurusan ini gitu. Soalnya kan kadang ada waktu yang gak tepat, kayak contohnya semisal orang tua kita habis kerja, tiba-tiba capek. kita udah malah bilang kayak gitu, malah sepaneng nanti gitu. Pas waktu makan atau enggak waktu nganggur sih, kayak malam gitu Nonton TV bareng gitu. nonton TV bareng itu bisa dibicarakan. Aku tuh pernah kayak kepikiran apa aku buat, aku kan pernah lihat ya di Instagram itu ada anak kecil yang buat PPT buat nunjukin keinginan dia. Nah aku Iya. mikir Iya. apa aku kayak gitu aja ya buat PPT aku nanti kayak gimana, terus aku terangin di depan orang-orang serumah gitu. Maksudnya Aku juga gitu loh. Kan Iya? aku rantau, nggak serumah sama orang tua. wah sama kita. Terus dulu, terus jauh. Nah, jadi aku tuh setiap minggu itu ada waktu tertentu buat telepon sama keluarga. Nah, waktu itu saya pakai terus kayak saya buat PPT kayak kenapa saya ambil jurusan ini, terus kenapa saya mau di sini, terus saya tentukan, saya riset tentang biaya hidup di sana, terus pengeluaran saya di sana, terus kayak saya juga kan biasa kan orang tua kayak, duh kok jauh ya kuliahnya, mana bisa dipercaya gak anak ini? Terus saya kayak saya janji saya bisa begini, jaga diri, bisa manajemen waktu, manajemen keuangan. Terus alhamdulillah dipercaya. Jadi kuncinya kita tuh sebelum presentasi itu berdoa sih. Berdoa. Karena sesungguhnya kan Allah kan mudah membolak-balikkan hati manusia nih. Nah, benar-benar. Berdoa sih. Doa. Terus membangun trust itu, trustment Iya, itu ya. Iya. Terus ada yang lebih penting sih, yang buat terutama yang kelas 11 ya. Kalau menurutku mau gak mau kelas 12 awal udah start UTBK. Gitu. Karena aku juga nyadari sekarang aku ya masa-masa di fase
apa ya, ombang-ambing lah antara aku bertaruh harapan di SNBP Atau UTBK. antara aku UTBK gitu. Kalau semisal aku udah punya persiapan, ini mungkin planku ya, kalau misal dari awal-awal aku punya persiapan, aku SNBP itu sebagai bonus. Oh iya. Masuk gak masuk ya alhamdulillah, gak masuk ya ya udah Biasa gitu. ya. Tapi seenggaknya aku punya pegangan UTBK gitu. Dan sekarang aku ngejudge UTBK-nya gitu, meskipun bertarung sama waktu. Mepet banget soalnya Mepet. ini. Iya. Mepet banget. Tapi Mas Anan itu udah mulai dari awal kelas 12. Enggak. Ya, karena waktu itu gini ya. Waktu itu tuh kelas 12 malah banyak event-event yang gengsi. Contohnya kayak event-event besar daripada kelas 11. Oh. Waktu itu aku juga ikut kejurnas taekwondo. Oh. Aku juga ikut olimpiade cerdas cermat ekonomi nasional. Terus ada beberapa lomba yang lain gitu. Jadi aku gak bisa kalau semisal dua-duanya tak imbangin, tapi aku harus all in, lomba akademik gitu. Jadi kalau semisal aku gak lomba, ya udah aku fokus pelajaran. Gitu. Tapi kalau sekarang aku udah stop semua, udah belajar UTBK. Jadi kayak multitasking gitu ya. Menurut Menurut kakak-kakak ini multitasking itu worth it nggak? ada kalanya worth it, ada kalanya enggak ya. Tergantung diri masing-masing. Kalau aku udah terbiasa multitasking, kalau dari SMP dulu, karena aku SMP dulu aku juga pernah ikut DG kan ya, pernah Iya. ikut DG, kebetulan juga PH lah waktu itu. Berangkat jam 5, pulang jam 5. Berangkat jam setengah 6 lah, jam setengah 6 pulangku jam 5. Sampai 12 jam di Kalau hari Jumat ya, karena pulangku kan dulu kan jam setengah 1 atau jam 1 ya waktu itu. Terus ya kalau ada kegiatan pramuka ya pramuka, setelah pramuka mungkin kalau PH Kak mungkin bisa tahu ya. Iya. Biasanya mulainya nanti di akhir. Gitu. Sistemnya kan ya, pergi lihat sunrise, baliknya lihat Ya, sunset. sunset. Iya, sampai apa ya kalau sekarang dejavu lah momen-momen itu. Terus ya nanti nyampe di rumah istirahat, ngopi, ngerjakan Belajar. PR, habis itu aku nge-gym. Gitu. Masih lanjut Tetap nih. produktif. Tetap produktif walaupun sibuk nih. Iya bener banget. Saya Tetap. belum masih ada kayak belajar buat lomba, jadi belajar buat lomba aku nanti jam-jam 9 gitu setelah mandi. Jadi udah terbiasa lah, dari mana lah tugas ngene iki banyak wis terbiasa gak ngeluh gitu loh. Tugas itu cuma sedikit bagian sedikitnya dari kesibukan Mas Anan Iya, kayaknya. betul. Kalau aku mau tanya ke Mbak Friska ya, Mbak Friska ini ikut bimbel nggak? Maksudnya buat kayak nyiapin UTBK gitu, Saya kalau UTBK saya ikut di ruang guru sih, tapi saya ikut yang online. online. Kira-kira ini sebenarnya pertanyaannya udah pernah aku lontarkan ke Mas Adnan kayaknya. Kira-kira misal kayak nggak ikut bimbel gitu bisa nggak ya lolos PTN gitu? Bisa Bisa? Bisa sih. bisa banget. Kalau kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh, terus kan zaman sekarang kan banyak kan channel-channel YouTube yang membahas tentang soal-soal UTBK, kayak tak sebut aja kayak ada Alfaiz, terus ada beberapa yang lain. Itu bagus banget, Rek. Itu bagus banget. Kalian bisa beli buku di online lebih murah ketimbang di Gramedia. Jadi itu tergantung Kemauan kita. kemauan masing-masing ya. Kadang ada orang yang tergerak itu atas kemauan diri sendiri. Namanya itu intrapersonal. Jadi meskipun orang lain gak menyadarkan, kita udah sadar. Tapi kadang ada kebalikannya kayak gitu. Kalau semisal kita gak les, kita gak belajar. Artinya les itu jadi dorongan. Iya. Nah, mindsetnya orang, kalau semisal ada dorongan, contohnya, aku ikut les ya. Masa aku gak les, aku udah bayar banyak. Nah, Gitu. iya, Kasian itu orang tuaku. Nah, setidaknya aku berangkat dulu, perkara aku paham gak paham belakangan gitu. Tapi nanti akan menyaksikan pastinya paham gitu. Jadi kalau misalnya bimbel itu menentukan atau enggak, ya tergantung orang sih gitu. Kadang ada orang yang suka belajar sendirian atau tidak gitu. Jadi gak menentu harus les. Oke. Cuman kalau les ya ada ekstra tambahan gitu loh. Ya mungkin orang-orang otodidak itu gak tahu. Kadang aku lihat kayak anak-anak yang les gitu pulangnya jam 9 itu masih pakai seragam kayak Iya. wah iki gak pulang dulu tak Karena gimana gitu. mereka effort dan mereka pantas mendapatkan hasil yang terbaik Baik. suatu saat nanti. Nah, oke. Itu ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup ini. Sudah. Terima kasih Kak atas seri-serinya ini. Selain cerita tentang Expo Kampus dan juga open house, kita juga dapat Dapat info nih hostnya. info, Iya, dari kelasnya dapat insight juga Iya. dari dua kakak-kakak Agit ini. Oke.
Terima kasih Mas Adnan dan juga Terima Mas kasih Rizka banyak, Kakak. untuk sharing-sharingnya. Ya. Syukur sama Risa sudah mengundang kita ya. Iya. Mungkin ada kata-kata Terakhir. buat Sobat Mandawi? Rika dulu deh. Kata-kata apa nih? Ya, Tapi masih bahas pesan-pesan aja. Buat Buat adik-adik kelasnya Ya, mungkin. buat dari kelas atau mungkin teman-temannya seangkatan tuh boleh tuh. aku buat seangkatan ya Nan. Buat teman-teman seangkatan, semangat belajar UTBK-nya ya. Yang tidak masuk eligible tidak usah berkecil hati karena kita yang eligible juga belum tentu masuk. benar. Jadi mending memantapkan UTBK-nya ini. Ojo berkecil hati. Oke, Josius kata-kata. Kalau Mas Adnan mungkin? Kalau aku buat adik kelas aja ya, buat adik-adik semua ya semangat belajarnya, terus ya boleh main tapi jangan kebablasan. Intinya balance aja ya. Kita sebagai anak muda, kalau bahasanya tuh enjoy. 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 Menikmati proses lah. Itu aja sih. Oke, udah Oke, ya. oke, udah. Terima kasih kata-katanya. Terima kasih, hari Kak. ini. Terima kasih juga ya. Oke, Sobat Mandawi, kita beri tepuk tangan dulu buat hari ini. Seri-seri kita hari ini harus berakhir di sini. Iya, sayang banget. Padahal masih banyak yang mau ditanyain, mau diceritain masih banyak banget ya. Tapi operator udah ngamuk. Udah. Pindah-pindah, terus pindah-pindah. Oke, jangan lupa saksikan terus ya teman-teman episode podcast spesial Ramadan yang akan terus berlanjut ya. Terus Aidul berlanjut ya. sampai Ya. Lebaran besok insya Allah. Dan jangan lupa untuk biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe YouTube Mandua Banyuwangi biar nggak ketinggalan podcast spesial Ramadan selanjutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.